Kamu sedang berdiri sendirian di ruang bawah tanah sepi dan suram. Kamu merasa dingin, tapi kulitmu terasa lembab seakan kamu berkeringat. Tiba-tiba, kamu merasakan sesuatu menyapu punggungmu. Kamu berbalik dan berpikir melihat sesuatu bergerak, tapi nggak ada orang di sana. Apakah ini mimpi buruk? Mungkin, tapi saat itu terjadi padaku, kondisiku benar-benar sadar. Apa yang akan kuceritakan padamu benar-benar terjadi. Musim panas yang lalu, aku mendapatkan pekerjaan sebagai pegawai inventaris untuk perusahaan besar. Pekerjaannya termasuk pergi ke berbagai lokasi untuk menghitung persediaan barang dan sejumlah barang mulai dari perabotan sampai pakaian, juga makanan sampai obat-obatan. Hari itu, yang terakhir ku cek adalah bangunan tua di mana toko obat perusahaan berada. Saat tiba, aku diminta turun ke ruang bawah tanah untuk membantu rekanku menghitung persediaan dan menandai jumlahnya di rak-rak. Ruangan itu remang-remang dan baunya agak apek, tapi aku gak begitu peduli. Tak lama setelah itu, hal aneh mulai terjadi. Alat scanku rusak, kata rekanku. Aneh. Sebaiknya aku balik ke kantor dan mengambil gantinya. Setelah itu, ia pergi dan tinggallah aku sendirian di bawah sana. Awalnya, kupikir itu bukan apa-apa. Aku sering bekerja sendirian dulu. Kunyalakan musik untuk menemaniku bekerja. Jadi saat rekanku pergi, kunaikkan volumenya 1-2 kali. Aku berkonsentrasi dengan setumpuk kantung kapas, memeriksa apa ada kerusakan. Ketika tiba-tiba aku merasa tak nyaman. Tahu kan, perasaan yang kamu dapat saat kamu kira ada yang memperhatikanmu. Kutoleh kepalaku dengan cepat untuk melihat ada siapa di sana. Tapi gak ada siapapun di sana. Aku bergumam pada diriku sendiri. Mengangkat bahuku, mungkin sendirian di bawah sini membuatku merasa risau. Jadi, ku naikkan lagi volume musikku beberapa kali untuk membuyarkan pikiran gak nyaman dan kembali ke pekerjaanku. Sesaat kemudian, hal yang aneh benar-benar terjadi. Seseorang menyentuh punggungku. Itu adalah perasaan seakan ada orang berjalan melewati arahku dan menyentuh pakaianku. Aku segera berbalik, tapi sekali lagi gak ada siapa-siapa di sana. Aku benar-benar sendirian di ruang bawah tanah suram itu. Oke, ini aneh, kataku dengan suara kencang. Kumatikan musikku agar aku bisa mendengar suara apa saja di bawah sana. Tiba-tiba, ruangan itu terasa sangat sunyi. Untuk pertama kalinya, aku merasa agak takut sendirian berada di bawah sana. Tapi, selain diriku, tidak ada siapa-siapa di ruangan itu. Kutarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan pikiranku. Pikiranku pasti mulai memperdayaiku. Itu saja. Kuputuskan untuk berkonsentrasi pada pekerjaanku dan berbalik untuk melanjutkan apa yang sedang kulakukan. Tapi kemudian hal lain terjadi yang membuatku merinding sampai ke tulang belakang. Tiba-tiba, jauh di pojok ruangan kudengar suara. Walaupun samar-samar, cukup jelas untuk dikenali. Itu adalah suara anak kecil tertawa. Darahku seakan berhenti. Aku menoleh perlahan ke arah suara tawa itu. Di sana, ada kursi kantor tua di pojok ruangan di mana suara itu berasal. Kursi itu kosong. Gak ada orang di sana. Tapi kemudian sesuatu yang menyeramkan terjadi yang hampir membuatku mati ketakutan. Kursi di pojokan itu, yang kosong itu, perlahan mulai berputar. Awalnya berputar pelan, tapi kemudian semakin cepat dan cepat sampai itu berputar terus-menerus. Oh, ini gak mungkin! Ku dengar diriku berteriak saat aku melihat kursi kosong itu berputar semakin cepat. Aku gak akan mau berlama-lama lagi di ruangan itu. Sebelum ku tahu, aku berdiri dan berjalan menuju tangga. Tapi sebelum aku bisa keluar dari sana, sesuatu yang lebih mengerikan dari kursi berputar itu membuatku berhenti melangkah. Tepat di bagian atas tangga menghalangi jalan keluar,
berdiri sosok gelap, suram, seorang wanita, hantu. Kurasakan syok seakan ada bongkahan es menusuk badanku, dan aku langsung membeku di sana. Aku tak bisa mengalihkan pandanganku dari penampakan yang berdiri di depan mataku. Walaupun jantungku berdegup kencang dan aku sangat ketakutan, pikiranku mulai berpikir secara logis. Aku harus keluar. Aku harus bisa melewati hantu itu dan keluar dari sana. Tapi bagaimana? Saat itu, ku ingat mama mengajariku untuk selalu bersikap sopan pada yang lebih tua. Seakan tersihir, aku tiba-tiba tahu persis apa yang harus kulakukan. Aku mulai tenang, ku telan ludah, dan berbicara sesopan mungkin ke hantu itu. Kuusahakan sebisa mungkin untuk terdengar normal dan menyembunyikan gemetar di suaraku. "Permisi," kataku dengan sopan, membungkukkan badan ke arah hantu itu. "Maaf, aku mungkin terlihat tak sopan, tapi aku benar-benar harus pergi sekarang." Aku berdiri menunggu respon, diam-diam gemetar karena takut. Apakah akan berhasil? Apa aku bisa keluar tanpa terluka? Apakah hantu itu akan membiarkanku pergi? Waktu seakan berhenti berputar untuk selamanya. Hantu itu tidak bergerak. Namun, kemudian sosok wanita suram itu perlahan menyingkir ke samping. Seakan hantu itu menerima permintaan maafku dan memberiku izin untuk pergi. Wanita hantu itu bergerak perlahan dari tangga cukup jauh agar aku bisa pergi. Aku melangkah setenang mungkin melewatinya, tapi begitu aku berada di tangga akhir, aku lari sekencang mungkin keluar dari gedung itu. Sesaat kemudian, aku berada di luar gedung, berdiri di trotoar dengan matahari sore yang bersinar begitu indahnya. Jantungku berdegup kencang, tapi aku merasa senang bisa keluar dalam keadaan utuh. Aku mulai tenang ketika rekanku datang membawa alat scan yang baru. "Kamu kenapa?" tanyanya padaku. "Kok kayak abis lihat hantu sih?" Sebelum aku bisa menjawabnya, atasan kami datang dari arah sudut gedung dan menghampiri kami. Dia memasang muka berkata, "Kenapa kalian gak di ruangan bawah mengerjakan tugas kalian?" Dengan cepat ku beritahu atasanku apa yang baru saja terjadi. "Saya gak mau kembali lagi ke ruangan itu, Pak." Kukatakan itu setelah menceritakan semuanya. Saat itu aku menyadari atasan dan rekan kerjaku bertukar pandang satu sama lain. Itu cukup membuatku curiga bahwa mereka mengetahui sesuatu tentang ruang bawah tanah itu. Jadi kupaksa mereka bercerita. Yang mereka katakan membuatku merinding sampai ke tulang sekali lagi. Gedung tua tempatku bekerja itu didirikan di atas pemakaman. Dan sudah rahasia umum di perusahaan bahwa ruang bawah tanah itu dihantui oleh banyak hantu. Dan yang kutemui ternyata juga dilihat oleh pekerja lain berkali-kali sebelumnya. Mereka dikenal sebagai sang ibu dan anak. Aku diberitahu, walaupun mereka sering muncul, tapi mereka ramah dan gak pernah menyakiti siapapun. Aku gak kembali lagi ke gedung dan ruang bawah tanah tersebut hari itu. Tapi aku tetap pergi ke toko obat itu berkali-kali. Setiap kali aku masuk ke sana, ku dengar atau ku pikir ku dengar suara anak kecil samar-samar tertawa. Itu tidak membuatku takut sekarang, justru sebaliknya. Kadang aku penasaran, kenapa ibu dan anak itu menjadi hantu? Apa yang terjadi pada saat mereka hidup? Dan apakah mereka baik-baik aja? Mungkin terdengar aneh, tapi aku belajar pelajaran berharga hari itu. Pertama, jika kamu sendirian, tapi kamu merasa ada orang lain bersamamu di sana, mungkin memang ada sesuatu di sana. Kemudian, jika kamu merasakan atau melihat hantu, jangan panik, tetap tenang dan sopan walaupun itu hantu. Bagaimanapun, kamu gak mau itu mengikuti dan menghantuimu ke rumah kan?